Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Camat, Pak Sekretaris. Terima kasih juga pada peserta sosialisasi pagi hari ini ya dari Kaling ya di Kecamatan Mataram, tokoh agama, tokoh pemuda ini. Terima kasih sudah hadir ya. Di sini saya adalah penyuluh anti korupsi ya. Hari ini akan mengisi sosialisasi anti korupsi yang berjudul di sini sesuai spanduk ya, peran aktif masyarakat dalam membangun integritas untuk mencegah korupsi di Kota Mataram. Itu judul hari ini. Oke, selanjutnya saya perkenalkan diri ya, seperti yang tadi sudah diperkenalkan. Saya di sini adalah penyuluh anti korupsi pertama ya yang sudah tersertifikasi LSP KPK. Lembaga sertifikasi profesi KPK ya. Di sini saya ada Master Ingri ya sebutannya, ada Master Nawi ya. Kita berdua berasal dari Inspektorat Kota Mataram ya. Oke, pantun dulu ya. Oke, siap cakepnya ya. Pergi ke taman pagi-pagi, melihat langit berwarna biru. Perkenalkan saya Master Ingri dan Master Nawi, penyuluh anti korupsi berwarna biru. Oke. Saya ada sosialisasi lagi, ada satu jingle dari KPK ya. Ada di sini, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ini ada, bisa dilihat ya. Kita sama-sama sedikit mendengarkan liriknya ya. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Kita telaah liriknya. Di sini ku berdiri di tanah Nusantara, oh, menikmati indahnya suasana Indonesia. Alam makmur sentosa, bersahabat rakyatnya, oh, ku tambahkan semua mimpi-mimpi dan harapan. Mari kita merawat dan menjaganya, jujur mulai dari diri sendiri. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia, biar mereka mencoba menghambat jalan kita, oh, kecurangan melanda buka mata dan kelincahan. Aku takkan tergoyah, takkan pernah terbuai. Pilihanmu bermakna, jangan ragu bersuara. Mari kita merawat dan menjaganya, jujur mulai dari diri sendiri. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi
biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia, untuk Indonesia, untuk Indonesia. Oke. Itu dia ya, lagu jingle dari KPK ya. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Biasanya apa? Di Kaling biasanya apa? Sesuatu yang berhubungan dengan, jangan dibiasakan ya. Kalau ada sesuatu yang miring-miring ya, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa ya. Oke, saya lanjutkan materi hari ini ya. Ada yang bawa HP? Sebelum saya memulai ya penyuluhannya, saya ingin mengetahui dulu pemahaman peserta hari ini ya. Yang punya HP aja bisa ya mengisi evaluasi. Ada yang punya HP enggak? Punya, hebat ya. Silahkan di scan barcode-nya ya. Ada scan barcode di situ. Kelihatan enggak? Ada 7 soal saja ya, silakan diisi ya. Saya ingin mengetahui pemahaman ya peserta sosialisasi hari ini ya. Ada perbedaan nggak pemahamannya dari sebelum sosialisasi dan sesudah sosialisasi? Ada perubahan nggak? Ada peningkatan pemahaman nggak tentang anti korupsi? Kurang bisa nggak? Bisa ke depan aja. Kabur ya. Oke, siap. Ada linknya ya. Silakan pakai link ada di grup. Silakan diklik aja linknya di grup. Sudah Pak? Sampai di grup Kaling. Oke, siap ya. Ada di grup Kaling katanya linknya ya, tinggal diklik aja. Kalau tak masuk di grup Kaling ya, itu udah scan barcode aja dah. Oh enggak gini. Oh itu ada linknya. Oke, diketik aja ya s.id/premataram ya. Di Google ya, ketiknya di situ. Di pencarian di Google itu s.id/premataram ya. Prikes Mataram. Silakan. Sudah bisa? Oke, lanjut mengisi ya. Ada 7 soal saja ya. Terima kasih sudah mengisi ya. Sambil mengisi kita lanjutkan ya. Sambil mengisi saya lanjutkan materi hari ini. Oke. Korupsi, apa itu korupsi? Masih sibuk menjawab ya. Oke, jawabnya dulu. Dulu ya, 7 soal saja. Oke, bisa nanti Bapak menjawab ya. Ya, itu dia korupsi. Organisasi, hati-hati. Oh, kita tidak pernah minta. Ada benturan kepentingan enggak itu? Kita jujur saja. Tidak pernah meminta. Udah mau diskusi udah panas ya Pak Kalingnya ya. Udah saya tahu Pak Wakil ini pasti tidak sabaran itu. Dilanjut dulu Bu narasumber. Nggih, yang lanjutkan materinya ya sambil mengisi prikes ya.
Oke, korupsi berasal dari bahasa Latin ya, corruption ya, yang artinya di sini rusak atau busuk ya, atau diibaratkan buah apel yang sudah busuk itu ya, seperti itulah korupsi ya, tidak sehat lagi untuk dimakan ya. Oke, lanjut lagi. Oke, berdasarkan undang-undang ya, nomor 31 tahun 99, Junto nomor 20 tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan ya, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk memperkaya ya diri sendiri, orang lain atau korporasi ya, yang merugikan keuangan negara. Itu dia korupsi ya. Oke, di sini ada lagi, korupsi sering disebut dengan white collar crime. Apa itu white collar crime? White apa? Putih. Collar apa? Color di sini kerah ya. Crime itu apa? Kejahatan ya. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkerah putih ya, yang berjas ya. Itu korupsi ya. Ya, bisa jadi ya. Kalau itu enggak. Oke. Lanjut lagi ya. Ada juga korupsi diistilahkan silent killer crime. Apa itu? Apa dulu? Apa oh ya? Pakai bahasa Sara aja, nggak usah bahasa Inggris ya. Oke, silent killer crime apa itu? Silent apa kira-kira? Diam, ya, senyap ya. Killer apa? Membunuh. Crime apa tadi? Kejahatan ya. Seperti kanker ya, seperti itu juga korupsi ya. Diam-diam membunuh, menggerogoti ya anak dan bangsa kita ya, menggerogoti APBD kita ya. Itu dia korupsi ya. Lanjut lagi. Korban tidak merasa korban. Mungkin kita di sini korban korupsi tapi kita tidak merasa korban ya. Itu dia korupsi. Ada lagi power tend to corrupt. Yang penguasa cenderung untuk korupsi, itu dia. Ada lagi pelakunya orang pintar dan berkuasa. Itu dia tentang korupsi ya. Lanjut lagi. Ada tiga teori, ada segitiga ya penyebab korupsi. Yang pertama kebutuhan ya. Kebutuhan untuk mencukupi ke sehari-hari kita ya, korupsi dia. Ada lagi kesempatan, karena ada kesempatan, korupsi dia. Ada juga pembenaran ya. Itu dia segitiga penyebab korupsi. Nah, di sini kapan dikatakan korupsi? Bila dia memenuhi ketujuh delik korupsi di sini ya. Ketujuh ini berdasarkan undang-undang yang tadi ya. Yang pertama, dikatakan korupsi bila ada kerugian keuangan negara. Selanjutnya ada suap, ada gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan. Itu dia 7 delik dari korupsi ya, tindak pidana korupsi, tipikor ya. Lanjut lagi. Bisa saya minta Pak Kaleng yang satu ya. Pak Kaleng ayo depan. Maju. Nih. Ayo maju. Ayo Pak Kaleng. Maju paling pamit. Mas. Nggih. Pak Kaleng, ada Pak Kaleng dan masyarakat yang di sini ceritanya ya, cerita ya. Pak Kaleng ini ada warganya, Pak Kaleng. Ada warganya berkunjung ke rumah Bapak. Dia memberikan sesuatu ke Bapak. Oke, dari masyarakat diberikan sesuatu ke Pak Kaleng ya. Termasuk apa di sana dari 7 delik tadi? Apa?
Apa ya yang keempat? Apa kira-kira? Ada masyarakat memberikan sesuatu ke Pak Kaling. Buah tangan. Oke. Membawakan sesuatu ya. Oke. Bila di sini posisinya Pak Kaling sebagai Pak Kaling ya, bukan sebagai tuan rumah ya. Ada warganya memberikan sesuatu, di situ ada benturan kepentingan karena jabatannya Pak Kaling. Termasuk apa tadi pemberian tadi? Yang tadi gratifikasi ya, murni dari warga yang memberikan ke Pak Kaling gratifikasi ya. Gimana? Oke, niatnya baik ya, boleh. Nanti kita ada ya, mana yang legal, mana yang tidak legal ya. Gratifikasi itu ya, nanti disebutkan lagi. Oke, itu tadi gratifikasi pemberian. Nah, lagi dia Pak Kaling sama warganya bernego. Ini masnya membuat KTP, Pak Kalingnya bernego. Kalau kami mengucapkan mungkin salah kami Bu. Oh gitu, oke. Tapi di tengah sini, di tengah-tengah masyarakat kita. Oke. Kalau begini sistem yang katakan kami akan mengurus niatan masyarakat dengan surat pengantar. Oke. Dia aku sanggup Pak jadi kelihatan. Tidak sanggup ya. Pernah. Oke, lagu Pak Kaling itu beneran tapi yang endet. Enggak, Bu. Kita jujur sama-sama memahami Bu. Di tengah-tengah masyarakat sekarang yang kata gratis ini Bu, saking banyaknya bantuan pemerintah semua gratis. Ada enggak yang diedukasi ke tengah-tengah masyarakat supaya ada jalan kami juga, jangan dia gratis. Ya mohon maaf bahasa kasarnya Bu, jangan-jangan dia ke kamar mandi kami disuruh cuci. Sampai segitulah masyarakat kita sekarang memahami. Ini mohon maaf bapak-bapak Kaling, telat dapat bantuan, Kaling salah. Ini kalau korupsi ini dikatakan ke pihak kami, waduh luar biasa Bu. Ini mohon maaf, kalau jajaran birokrasi pemerintah saya setuju Bu, apalagi sistem penunjukan langsung ini bahaya Bu. Benar katanya inspektorat tidak akan memarahi, menasehati iya Bu, kami setuju sebelum itu berlanjut. Tapi kalau kami kepala lingkungan membelakan kerja korupsi, wah dengan nasib Mantap ya, plus ya untuk Pak Kaling ya. kalau yang setuju dengan kepala lingkungan dikatakan korupsi, lanjut jadi kepala lingkungan. Oke. Itu saya menjelaskan tadi gratifikasi ya. Sekarang deliknya lagi ya, Bang. Ini biasa ya kasusnya ya. Nanti kita freshkan. Lanjut yang kedua. Ada contoh tadi ya. Saya lanjutkan lagi nih yang contoh Pak Kaling ya. Sabar Pak Kaling. Oke, Pak Kaling di sini dia mematok misalnya ya, ini bukan Pak Kaling ya, oknum ya. Enggak Bu, kalau matok langsung salah. Nah ini saya mencontohkan kasus yang berhubungan dengan delik-delik tipikor ya. Yang mana sih namanya pemerasan, yang mana sih namanya suap, mana namanya gratifikasi, bukan menjudge di situ ya. Oke Pak Kaling ya. Siap ya jadi peraga ya, bukan terdakwa ya. Contoh saja. Oke. Aman. Nah sudah. Oke, bernego dia. Berapa Pak Kaling? Dekubani langsung dipaduk capil loh, sapu gratis. Dekubani dia bilang tidak ada nego di sini ya. Oke, berarti dia siap ya. Tapi bila Pak Kaling yang bernego, negosiasi, piro, akhirnya deal ya, termasuk apa itu? Ya, ada kesepakatan dari dua belah pihak ya. Suap namanya di situ ya. Oke. Pak Kaling lagi. Oke. Di sini Pak Kaling mematok harga ya ke masyarakat. Kira-kira apa di situ?
pemerasannya. Oke ya, aplaus untuk Pak Kaling dan warganya ya. Ini Pak Kaling, silakan dipilih ya, sudah menjadi peraga ya. Oh iya, ini pen, silakan dipakai ya, duta anti korupsi kita ya. Oke, aplaus ya untuk Pak Kaling dan warga. Pak Kaling dua-duanya. Lanjut lagi. Tadi sudah ya, gratifikasi, pemerasan dan suap. Tadi yang tidak boleh ya, ini masih juga yang tidak boleh. Gratifikasi sering disebut dengan apa? Ada diskusi di belakang lagi, lanjut. Nanti diskusinya ya. Kita lanjutkan lagi Pak Kaling materinya ya. Gratifikasi sering disebut dengan uang atau barang ya, rabat. Oke, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, tiket penginapan, makan yang berlebih ya, makan yang enak ya, bukan. Itu termasuk gratifikasi. Ada lagi di masyarakat sering juga gratifikasi disebut uang terima kasih, uang pelicin, uang tips ya, THR, hadiah, oleh-oleh, uang rokok, uang admin, itu sering disebut di masyarakat, padahal itu adalah gratifikasi. Lanjut lagi. Nah, di sini kecil-kecil ya. Itu semua tidak boleh. Yang tadi yang saya sebutkan. Apa yang boleh? Apa yang boleh dong? Semua tidak boleh Pak Kaling. Oke, sedekah boleh ya. Oke, lanjut lagi sesuai peraturan di sini ya. KPK nomor 2 tahun 2019. Kita sebagai suami istri, suami memberikan uang ke istri boleh ya, wajib. Oke, siap, itu yang legal ya. Ada lagi keuntungan dari koperasi, dari bank boleh ya, bukan korupsi ya. Ada lagi di sini profesi itu ya, silakan lanjut ya, profesi tidak ada ungkaran profesi ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada yang boleh terkait musibah ya, boleh. Pernikahan boleh ya, ulang tahun boleh, itu ya, semua yang boleh ya. Yang mana, yang mana? Apanya boleh? Nikahnya? Apanya? Oke, pernikahan boleh dikasih. Boleh. Tapi intinya tidak ada benturan kepentingan di situ, bukan posisi Kaling yang di situ. Intinya adat ya, boleh. Masih pribadi ya. Ada lagi. Oke, aman dah ya semua ya. Aman loh. Aman. Oke. Ya. Janji gimana? Ya, ini kemana dia korupsinya ini? Janji gimana maksudnya? Oh, itu janji tadi suap masuk dia, menjanjikan itu suap dia, sudah ya? Yang besar itu yang tidak boleh. Ada batasannya di sini. Di sini coba saya bacakan ya, karena jauh ya. Oke, di sini ya. Nih, sesama rekan kerja pada pisah sambut, pensiun, promosi, ultah. Tidak dalam bentuk uang ya. Batasannya 300.000 ya di sini berdasarkan undang-undang ya. Per pemberian dengan total 1 juta rupiah dalam 1 tahun dari pemberi yang sama, itu dia 300.000. Ada batasannya di sini, ya, per orang. Iya, ampet ya. Oke, lanjut ya.
Nah, di sini coba dilihat di sini. Pak Jokowi pernah diberikan gitar Metallica ya, gitar sama Metallica. Ini termasuk gratifikasi apa enggak? Hadiah ya diberikan. Termasuk enggak? Diterima sama Pak Jokowi, tapi sebelum 30 hari dilaporkan ke KPK. Ya, dilaporkan bebas dari korupsi. Dan setiap hari anti korupsi sedunia, gitar ini dipajang ya, dipamerkan di sana di Jakarta ya. Contoh berat hadiah ya, bila tidak dilaporkan akan menjadi gratifikasi. Lanjut. Nah, di sini tadi Pak Sekretaris ada menyebutkan cara memberantas korupsi ya. Strategi memberantas korupsi ada 3 di sini. Ada OTT tadi ya, OTT oleh KPK itu salah satu strategi memberantas korupsi. Ada lagi perbaikan sistem ya, sistemnya dengan online mungkin sekarang ya, untuk mengurangi celah-celah korupsi. Ada juga dengan kegiatan kita hari ini, sosialisasi ya. Sosialisasi anti korupsi salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Oke, sesuai judul kita hari ini, peran aktif masyarakat dalam membangun integritas. Apa integritas? Pernah dengar integritas, bapak-bapak, ibu-ibu? Di dalamnya, tenang. Oke, integritas dari kita ya. Integritas ini antara pikiran kita ya, pikiran, perkataan kita dan perbuatan kita itu selaras, sinambung ya. Itu integritas. Ada 9 nilai integritas di sini ya. Ada istilahnya jujur, Jumat ya di situ ya, Jumat bersepeda kakak. Yang pertama Jumat, apa jujur ya. Apa? Mandiri. Tanggung jawab. Berani. Sederhana. Peduli. Adil. Kakak. Kerja keras. Itu dia 9 nilai-nilai integritas ya, 9 nilai-nilai anti korupsi kita ya. Nanti diskusi dan tanya jawab nanti di akhir ya. Oke, kita lanjutkan materinya dengan Master Nawi ya. Ada sedikit lagi materi ya yang berhubungan dengan role model dari Master Nawi. Ada yang mau nyumbang pantun? Ayo buat pantun yang biasa buat pantun. Jalan-jalan ke Pantai Gading. Jauh. Jangan lupa membeli pelecing ya. Oh enak. Mari kita merapikan sabuk kancing. Sudah rapi ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih ya sudah mendengarkan ya penyuluhan anti korupsi yang membimbing. Kita lanjutkan materi dari Master Nawi. Aplaus untuk Ibu narasumber kita. Terima kasih Ibu sudah memberikan pantun di tengah-tengah narasi tentang korupsi. Lumayan sedap-sedap, ngeri deh. Nggak ngeri-ngeri sedap ya Bapak-bapak Kaling, tapi alhamdulillah tadi sudah terjawab ya Pak Adi, Pak Kaling. Aman. Silakan Pak, dilanjut Pak. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Sekretaris, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tambahan materi ya, izin Pak Camat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya di sini Hairul Asnawi, saya sebagai peranata komputer ahli pertama di Inspektorat Kota Mataram.
yang berasal dari Sandik ini Bapak Ibu nggih. Sebelumnya niki yang izin niki Pak Camat, ini tiang agak sedikit grogi niki nggih. Karena ini pesertanya niki ampun niki kayak saya rasa niki bapak tiang gitu. Ini bapak ibu nggih, bapak sama ibu saya ini. Tapi nggak apa-apa niki. Walaupun begitu, sini saya tidak bermaksud untuk menggurui niki bapak ibu nggih. Mungkin tiang berbagi pengalaman karena tiang sudah mungkin lebih dulu mendapatkan materi atau ilmu tentang anti korupsi niki. Nah, di sini tiang akan sedikit memberikan materi tentang bahaya dan dampak korupsi. Nah, di sini Bapak Ibu izin yang tidak lihat. Nah, niki saya di sini saja nggih. Nah, bahaya dan dampak korupsi itu di Indonesia sudah menyerang ke beberapa sektor pemerintahan ya, baik dari sektor ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi, politik dan demokrasi, kerusakan lingkungan, pertahanan keamanan dan penegakan hukum. Nah, ini ada beberapa gambaran, ini mungkin kelihatan ya. Ini ada beberapa kasus tentang ini salah satu ekonomi ini ada contohnya daftar 5 provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur tertinggi. Nah, ini salah satu contoh yang sektor hukum ini ya. Aliran 6 miliar pihak Ronald Tanur ke pejabat MA demi vonis bebas. Ini beberapa kasus yang belakangan ini viral ya Bapak Ibu ya. Kemudian korupsi. Ada istilah biaya sosial korupsi Bapak Ibu. Jadi korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara dari nilai yang dikorupsi Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak biaya-biaya yang harus ditanggung negara. Biaya-biaya itu timbul dari misalnya biaya untuk penindakan, biaya untuk pencegahan, biaya untuk pendidikan, itu semua muncul ya. Itu biaya-biaya yang ditanggung negara atas perilaku korupsi yang sering terjadi ya. Kemudian biaya sosial korupsi itu ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Pertama biaya eksplisit korupsi, biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya opportunity yang tadi saya sebutkan. Ada biaya nilai uang yang dikorupsi, biaya sosial bahaya korupsi, reformasi birokrasi ini kayak perbaikan sistem yang tadinya manual menjadi online seperti itu. Kemudian biaya pengadilan jaksa, KPK, PPATK dan lain-lain. Nah, ini tadi biaya peradilannya Bapak Ibu ya. Kemudian ada biaya opportunity. Nah, ini biaya yang ditanggung di kemudian hari seperti utang negara seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi korupsi yang terjadi itu mengakibatkan kerugian negara, dan kerugian negara itu harus ditanggung ya Bapak Ibu, karena korupsi yang tadi dilakukan otomatis mengurangi dari biaya yang harus disiapkan oleh negara. Nah, akhirnya karena sudah terjadi korupsi, jadi mau tidak mau biaya yang dikurangi tadi yang dikorupsi harus ditanggulangi dengan cara berhutang, dan itu akan ditanggung sampai di kemudian hari, sampai anak cucu kita gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian semangat perlawanan terhadap korupsi. Nah, ada trisula pemberantasan korupsi oleh KPK ya Bapak itu. Yang pertama itu penindakan, pencegahan dan pendidikan. Tadi yang sudah disebutkan, penindakan itu kayak OTT, kemudian yang pencegahan itu seperti supervisi oleh KPK. Nah, ini untuk melakukan pencegahan korupsi ya, dengan minimalisir tindak pidana korupsi. Kemudian yang pendidikan yang seperti sekarang ini kita melakukan sosialisasi tentang anti korupsi. Nah, kemudian untuk mengukur tingkat korupsi di dunia ini ada tiga metode ya Bapak Ibu. Pertama dengan melalui indeks persepsi korupsi, itu adalah survei yang dilakukan oleh lembaga transparansi internasional. Ini mensurvei semua negara di dunia terkait persepsi korupsinya.
Yang kedua itu ada SPI, sebenarnya Bapak Ibu. Ini survei penilaian integritas. Nah, ini survei ini dilakukan kepada masyarakat, kemudian internal pemerintahan, kemudian apa istilahnya expert ya, lembaga expert gitu. Nah, ini SPI ini ada salah satu peran dari masyarakat ya, terutama masyarakat yang menerima layanan publik gitu. Nah, di situ ada survei, biasanya itu sekali setahun dilaksanakan gini kan? Nah, kemudian ada yang ketiga itu adalah indeks perilaku anti korupsi. Ini perilaku anti korupsi dari masyarakat kita. Bagaimana perilaku masyarakat ketika menerima layanan publik ya Bapak Ibu ya. Nah, IPK, indeks persepsi korupsi. Nah, Indonesia itu berada di skor 115 dari 180 negara Bapak Ibu. Dengan nilai itu 34 dari 100. Jadi kita itu peringkat kita itu jauh sekali Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 contoh ini Bapak Ibu negara di dunia yang memiliki indeks persepsi korupsi tertinggi. Itu ada Denmark, Finlandia dan Selandia Baru. Apa aja sih program-program dari 3 negara ini? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini mohon maaf agak kecil ini. Nah, di sini di Finlandia itu ada satu poinnya. Kasus korupsi tidak hanya melibatkan uang negara, tetapi kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat juga dikategorikan sebagai tindakan pejabat terkait dengan korupsi. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya sebatas menunda informasi saja, mereka itu sudah menganggapnya korupsi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa contoh dari 3 negara tersebut. Oke, kita lanjut aja ya, karena ini waktu sudah mepet. Nah, ini role model anti korupsi di masyarakat ya Bapak Ibu. Ini saya tampilkan 3 contoh nih Bapak Ibu. Nah, ini ada satu contoh dari petugas KUA ini. Nah, ini bergaji UMR penghulu. Ini penghulu di KUA ya. Bakri 35 tahun, 88 kali melaporkan gratifikasi Bapak Ibu. Nah, selalu menolak amplop dari warga yang menggunakan jasanya sebagai penghulu. Nah, ini amplop yang dimaksud ini Bapak Ibu mungkin penghulu ini kan punya tarif tersendiri. Nah, ketika tarif itu melebihi dari aturan, nah itu dilaporkan nih Bapak Ibu, dia tolak. Nah, seperti itu. Itu karena termasuk dari gratifikasi. Nah, kemudian yang ini petugas gerbong yang mengembalikan uang yang ditemukan di tempat sampah. Petugas sampah golong gede ini mengembalikan uang. Nah, kemudian ini juga petugas sampah. Petugas sampah ini mengembalikan uang 20 juta, dia kembalikan ke Pak RT. Nah, ini contoh orang-orang yang berintegritas ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Mungkin kita lebih banyak ditanya jawab aja ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada sedikit quote, hidup itu ada tentang membuat pilihan, menjadi jujur atau korupsi juga pilihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.